Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rekan Albaiti dengan akhiran NIM 1037. Sebelumnya terima kasih Ibu Dewi Ayu Puspita SEMSA AK selaku dosen pengampu mata kuliah analisis keuangan kelas E. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS project, yaitu analisis antara PT XL Axiata dan PT Indosat. Baik, di sini yang pertama ada analisis industri, yaitu kedua PT ini sama-sama telekomunikasi. Yang pertama ada PT XL Axiata dan PT Indosat. Dalam industri telekomunikasi di Indonesia ini sangat kompetitif dengan adanya PT XL dan PT Indosat ini sebagai dua pemain yang selain Telkomsel. Jadi persaingan antara XL dan Indosat ini berfokus pada perluasan jaringan, peningkatan kualitas layanan, dan inovasi produk. Kedua perusahaan ini terus berusaha meningkat pada pasar. Jadi mereka melalui berbagai strategi pemasaran, yaitu sekarang itu lagi maraknya itu 5G dan 4G ini. Jadi menjadi kunci utama untuk dalam memenangkan persaingan. Dengan adanya kedua perusahaan ini berusaha memperluas cakupan dan kapasitas jaringan mereka untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Sebagai perusahaan telekomunikasi yang besar, XL dan Indosat bergantung pada sejumlah pemasok utama untuk infrastruktur jaringan, perangkat telekomunikasi dan teknologi informasi. Dan pemasok ini termasuk produsen perangkat keras seperti Sony Ericsson, Huawei, dan Nokia yang menyediakan teknologi jaringan dan perangkat pendukung lainnya. Hubungan dengan pemasok ini sangat penting karena kualitas dan keandalan layanan telekomunikasi sangat bergantung pada infrastruktur yang mereka sediakan. Selain itu, kedua perusahaan ini mengelola risiko terkait ketergantungan pada pemasok tertentu serta mengatasi tantangan yang mungkin timbul dari perusahaan regulasi dan perkembangan teknologi ini. Kedua perusahaan ini terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan untuk memenangkan hati konsumen. Mereka menjaga hubungan baik dengan pemasok dan mengelola risiko yang terkait dengan rantai pasokan. Dengan fokus yang kuat pada konsumen dan inovasi produk, XL dan Indosat berada dalam posisi yang baik untuk terus bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Oke, selanjutnya adalah analisis investasi. Dari perubahan aset lancar pada PT XL Axiata ini mengalami fluktuasi signifikan dalam aset lancar dengan penurunan tajam 31,08% pada tahun 2023 setelah peningkatannya di tahun sebelumnya yaitu 34,59%. Jadi rata-rata tahunan selama 5 tahun ini untuk PT XL ini 2,90%. Sedangkan PT Indosat juga menunjukkan fluktuasi signifikan dalam aset lancar ini dengan penurunan 17,15% pada tahun 2023, peningkatan besar 62,47% pada tahun 2022. Jadi rata-rata perubahan tahun selama 5 tahun ini adalah 10,62%. Dalam analisis investasi ini menggambarkan bahwa kedua perusahaan ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam manajemen aset mereka. Dengan PT XL Axiata ini menunjukkan stabilitas yang besar dalam aset tidak lancar, sementara PT Indosat ini lebih agresif tetapi dengan fluktuasi yang lebih tinggi. Berikutnya adalah analisis pendanaan. Jadi pada PT XL Axiata ini liabilitas jangka panjang mengalami peningkatan yang konsisten selama 5 tahun terakhir ini, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan ini sebesar 16,89%. Jadi pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan dalam pendanaan jangka panjang yang dapat digunakan untuk investasi infrastruktur dan ekspansi. Sedangkan PT Indosat menunjukkan fluktuasi besar dengan pertumbuhan signifikan sebesar 89,94% pada tahun 2022, tetapi pertumbuhan yang lebih moderat atau bahkan negatif di tahun-tahun lainnya. Jadi menunjukkan ketergantungan yang cukup besar pada PT Indosat ini. Dalam analisis ini mengidentifikasikan bahwa kedua perusahaan ini memiliki strategi pendanaan yang berbeda. Dengan PT XL Axiata menunjukkan kestabilan yang lebih besar, sedangkan PT Indosat ini lebih agresif dalam pendekatan pendanaannya. Berikutnya adalah aktivitas operasi. Pada PT XL Asia ini menunjukkan
peningkatan yang stabil dan konsisten dalam pendapatan usaha dengan pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 6,55%. Hal ini mencerminkan kestabilan dalam operasional perusahaan dan kemampuan untuk mempertahankan pasar. Dan berikutnya adalah PT Indosat ini menunjukkan fluktuasi yang lebih besar dengan lonjakan signifikan pada tahun 2022, menghasilkan pertumbuhan rata-rata yang lebih tinggi sebesar 19,46%. Ini mencerminkan potensi untuk pertumbuhan cepat namun dengan variasi yang lebih besar dari tahun ke tahun. Untuk PT XL Axiata ini stabil dengan pertumbuhan yang lebih terprediksi, memungkinkan perencanaan jangka panjang yang lebih andal. Sedangkan PT Indosat ini juga menunjukkan kemampuan untuk pertumbuhan yang lebih cepat, namun dengan risiko fluktuasi yang lebih tinggi, yang lebih besar, yang mencerminkan respon terhadap peluang pasar atau strategi bisnis yang lebih agresif. Oke, berikutnya adalah return model investasi dan profitabilitas pada PT XL Axiata dan PT Indosat. Jadi menunjukkan kemampuan perusahaan dari menghasilkan laba dari ekuitas pemegang saham. Dari tahun 2019 hingga tahun 2023, PT Indosat ini secara konsisten menunjukkan ROE yang lebih tinggi dibandingkan PT XL Axiata pada tahun 2023. ROE pada PT Indosat ini mencapai 14,62%. Sementara PT XL ini hanya 4,91%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa PT Indosat ini lebih efisien dalam memanfaatkan ekuitas pemegang sahamnya untuk menghasilkan laba. Bahkan dalam tahun-tahun sebelumnya PT Indosat mencapai ROE setinggi 59,10% pada tahun 2021. Jadi berdasarkan analisis perbandingan profitabilitas ini, PT Indosat secara keseluruhan menunjukkan kinerja yang lebih unggul dibandingkan PT XL Axiata dalam ROE, NPM, dan ROA. PT Indosat tidak hanya menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam memanfaatkan ekuitas dan asetnya, tetapi juga lebih efektif dalam mengendalikan biaya operasional yang menghasilkan margin laba yang lebih tinggi. Berikutnya adalah analisis arus kas, di mana dari rasio cepat ini PT Indosat ini menunjukkan pola yang fluktuatif dengan puncak di tahun 2022 dan 2019 masing-masing sebesar 0,27. Tahun 2023 menunjukkan penurunan ke 0,15, namun tetap lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun lainnya. Ini menunjukkan bahwa PT Indosat umumnya memiliki likuiditas yang lebih baik dibandingkan PT XL Axiata dalam periode yang sama meskipun ada penurunan di tahun terakhir. Berikutnya adalah analisis prospektif. Di sini memproyeksikan PT XL Axiata pada tahun 2024 dan PT Indosat pada tahun 2024 berdasarkan analisis rasio kas dan kinerja keuangan antara PT XL dan PT Indosat. Untuk proyeksi tahun 2024-nya terdapat beberapa temuan yang penting bagi kreditor dalam mengambil keputusan pembiayaan. Pada Indosat menunjukkan likuiditas yang lebih baik dengan rasio cepat 0,1774 dibandingkan PT XL Axiata yang memiliki rasio cepat 0,117. Ini berarti PT Indosat lebih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dibanding PT XL Axiata. Dan perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial dalam waktu dekat. Keputusan sebagai investor. Sebagai investor yang mencari stabilitas keuangan, PT Indosat lebih direkomendasikan untuk investasi berdasarkan analisis kinerja keuangan saat ini. Indosat menunjukkan stabilitas yang lebih baik dalam berbagai aspek keuangan yang kritis, yang memberikan jaminan lebih besar terhadap keamanan investasi dan potensi pertumbuhan jangka panjang. Karena kenaikan pendapatan usaha sebesar 9,57% pada tahun 2023 dengan peningkatan signifikan pada tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan pertumbuhan yang sangat agresif dan ekspansif. Pertumbuhan rata-rata sebesar 19,46% menunjukkan tren pertumbuhan yang kuat dan konsisten. Berikutnya adalah keputusan sebagai kreditor. Sebagai kreditor yang mencari stabilitas keuangan, PT Indosat yang lebih direkomendasikan untuk memberikan pinjaman. Indosat ini menunjukkan manajemen keuangan yang lebih stabil dan likuiditas yang lebih baik dibandingkan dengan PT XL Axiata, memberikan jaminan yang lebih besar terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Raikan Albaidi dengan akun NIM 1037.